Baik, pemaparan visi dan misi pasangan calon yang keempat kita mulai dari sekarang. Selamat siang buat kita semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Uskup Pelaran kita yang saya muliakan, Bapak-bapak pejabat pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang kami hormati, pimpinan KPU tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten Flores Timur, pimpinan Panwas, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, singkatnya warga Flores Timur yang kami hormati. Saya Anton Dodidien berpasangan dengan Pak Theodorus Mungubelen dalam paket Antero nomor 4. Kami hadir dengan tema yang barangkali menyentak, tema yang terpajang di baliho-baliho, tema juga yang terpajang di stiker. Tema kami adalah lompatan jauh Flores Timur. Tentu saja secara umum Flores Timur kita sudah memiliki visi jangka panjang sebagaimana yang termuat dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah ini, yaitu masyarakat Flores Timur yang maju dan sejahtera, yang bermartabat dan berdaya saing. Dengan lompatan jauh Flores Timur, kita ingin memberikan bobot operasionalisasi dari visi besar Flores Timur 25 tahun. Arah kita tetap adalah menuju masyarakat Flores Timur yang maju dan sejahtera, bermartabat dan berdaya saing. Tapi dengan tema lompatan jauh Flores Timur, kita menghendaki agar pembangunan berjalan lebih cepat. Jalan lebih cepat dengan jangkauan capaian yang lebih jauh di segala aspek. Kita mau bergerak, melangkah dengan kecepatan yang lebih tinggi, dengan ambisi yang lebih besar untuk mencapai capaian di bidang ekonomi, capaian di bidang pendidikan, capaian di bidang tenaga kerjaan, capaian di bidang sosial budaya, di bidang infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. Dalam bidang ekonomi, kita sungguh-sungguh menghendaki langkah yang lebih cepat melalui berbagai inovasi. Pertumbuhan ekonomi kita 3-5%. Tentu saja tidak cukup untuk menjawab persoalan akut yang kita hadapi masyarakat ini. Tingkat kemiskinan 19.000, keluarga prasejahtera 29.000, tingkat pengangguran sekalipun angka yang kecil, kali ini 3,8%, mungkin secara real 4.700 orang. Persoalan-persoalan seperti itu tidak mungkin kita jawab dengan pertumbuhan ekonomi hanya 3% sampai 5%. Ya, apabila diinovasi sampai ke tingkat sektor, kita hanya melihat bahwa pertumbuhan sektor pertanian yang menopang ekonomi kebanyakan masyarakat kita hanya 3%. Kita mau melangkah lebih cepat dengan berbagai inovasi di sektor itu. Kita mau maju di sektor perkebunan dengan mendayagunakan potensi-potensi kita yang ada, 7 komoditi strategis: kelapa, mente, kopi, kakao, dan beberapa komoditi strategis lainnya. Kita juga mau lebih cepat maju di sektor tanaman pangan, sekalipun ancaman iklim selalu menantang. Tetapi beberapa inovasi teknologis yang dilakukan belakangan ini, penemuan bibit hibrida yang baru, juga memberikan kepada kita janji
bahwa subsektor tanaman pangan juga bisa melangkah lebih cepat. Sayang selama ini hanya terkonsentrasi pada lahan kelompok. Jika penyebar luasan inovasi ini meluas, maka kita juga melihat masa depan tanaman pangan kita yang menopang hidup sebagian petani kita. Potensi kita di bidang peternakan juga cukup besar. Kita bersyukur bahwa rintisan-rintisan telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTT melalui kerjasama dengan Pemda DKI Jakarta dalam pengiriman sapi ke sana. Tapi model seperti ini, inovasi yang dilakukan seperti ini, mestinya juga menjadi contoh untuk kita lakukan di tingkat daerah. Kita mempunyai peluang untuk meningkatkan tingkat pemeliharaan ternak-ternak selama ini. Kalau kita piara 1-2 ekor saja barangkali ekonomi seperti ini. Tapi dengan fasilitas yang memadai, jika jumlah yang kita piara menjadi banyak, maka subsektor peternakan juga memberikan janji kepada kita, janji pertumbuhan ekonomi. Itu perekonomian darat yang mau juga kita buat maju secara signifikan. Laut kita memiliki potensi yang luar biasa. Banyak kendala yang dihadapi di situ, baik akses terhadap alat penangkapan, tetapi juga masalah pasar, masalah pengolahan hasil di situ. Kita bersyukur sudah ada sekian pelaku pasar, pelaku industri yang sudah ada di sini, pelaku pasar yang sudah ada di sini. Tetapi kita juga mau hadir secara lebih signifikan di sana untuk meningkatkan potensi produksi dari sektor kelautan kita. Bagaimana caranya? Tentu kita harus bisa mengidentifikasi persoalan yang kita hadapi dan hasil keliling kunjungan kemana-mana. Kami mempunyai kesimpulan bahwa persoalan ada di berbagai aspek, baik aspek produksi, aspek pengolahan hasil, aspek pasar, dan aspek pengorganisasian usaha-usaha yang ada. Tentu saja semua itu kita tata, tetapi kita juga memberikan sentuhan dalam cara yang lebih kreatif, sehingga ekonomi tradisional, ekonomi sektor primer seperti ini bisa bergerak. Karena itu di mana-mana kami menyampaikan dan menguji dalam dialog-dialog kampanye kami untuk pembentukan sejumlah badan usaha daerah yang fokus di setiap sektor. Kita ingin menawarkan adanya perusahaan daerah, apapun bentuknya, entah perum, entah persero, yang sangat fokus di urusan perkebunan, mengolah potensi kelapa kita, mengelola potensi mente kita, dan sejumlah komoditi strategis. Kita juga menawarkan adanya perusahaan daerah yang fokus di bidang kelautan dan perikanan kita, perusahaan daerah yang fokus di bidang peternakan kita, perusahaan daerah yang fokus di perladanan kita, dan juga perusahaan daerah yang fokus di pendaya gunaan lahan-lahan terlantar kita. Kita punya lahan terlantar perdata mungkin sekitar 11.000 hektar. Itu adalah potensi yang besar dan juga harus kita daya gunakan. Kalau Timur Tengah yang kering, banyak daerah bangsa yang kering, bisa mendaya gunakan potensi lahannya. Kita orang Lampung Flores Timur juga berhak untuk berpikir mendaya gunakan. Ekonomi pedesaan mau kita gerakan dengan itu. Dan khusus perkotaan, kami berpikir untuk sungguh-sungguh mengelola pariwisata dengan baik. Pengelolaan pariwisata yang dengan baik akan menggerakkan ekonomi kreatif bertumbuh lebih baik. Kita bersyukur bahwa Bupati sebelumnya, Pak Felix Fernandes, memberikan kepada kita contoh bagaimana kita bisa membentuk pariwisata kita dengan baik. Langkah kecil barangkali skopnya kecil. Jangan dibuat di taman kota memberikan kepada kita inspirasi bahwa wajah Laran Tuka, Flores Timur, yang secara alami sangat potensial dan sangat indah, bisa dipoles dengan sentuhan-sentuhan yang membuat fisik daerah ini menarik. Kita mau menindaklanjuti itu. Barangkali pembangunan yang sangat berorientasi pada fisik masih belum cukup anggaran kita untuk menopangnya. Tetapi sejumlah pendekatan kreatif harus kita lakukan. Kami memulainya dari yang berbiaya paling kecil, tetapi barangkali mendatangkan impact yang sangat besar. Kami memulainya dari event kepariwisataan. Jika kita sudah memiliki semangat santai, tidak tahu impact ekonominya seperti apa. Terakhir sudah ditambah dengan Tour de Flores. Saya kira kita boleh menambahkan sejumlah event kepariwisataan besar.